kita harus yakinkan bahwa pada diri kita bahwa anak itu amanah. Anak itu titipan yang harus kita jaga, seperti itu ya. Jadi ketika orang tua ingin anaknya tumbuh sebagaimana mestinya, mungkin dengan prestasi, mungkin dengan kebahagiaannya mereka sendiri, ya orang tua harus memberikan perhatian-perhatian itu. Sama seperti kreativitas, di mana kreativitas itu butuh cahaya, kasih sayang, air, buat dia percaya, dan tanah yang subur untuk mereka tumbuh dengan baik, itu rumah ini kita sendiri. Jadi memang begitupun juga kepada anak-anak kita, sama, kita harus memberikan dia perhatian itu yang utama, kasih sayang, perhatian, tempat, lingkungan yang memang cocok buat dia, bagaimana mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan kita. Dan yang pasti yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bicara tentang kreativitas, terutama pada anak, seperti apa sih kita sebagai orang tua bisa mengasah dan menumbuh kembangkannya? Susah atau gampang? Tentunya kita akan cari tahu langsung bersama Pak Guru Dimas dan juga Guru Cilik Kansa di Rumah Kreatif Kansa. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya dengan Dimas Aditya Nugraha atau lebih dikenal dengan Pak Guru Dimas. Dan di samping saya adalah... Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakira Kansa atau dikenal dengan Guru Cilik Kansa atau bisa panggil Kansa aja. Ya, kami dari Rumah Kreatif Kansa, tempat tumbuhnya inspirasi, cinta, dan kreativitas. Ya, jadi kreativitas itu secara sederhananya adalah ketika kita tuh merubah hal yang biasa itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Kalau dari Kansa sendiri gimana? Kalau menurut Kansa, kreativitas itu imajinasi, ide, dan keberanian. Luar biasa. Ya, jadi kreativitas itu bisa kita katakan juga tuh kemampuan kita, ya manusia secara umum, dalam melihat, merasakan, kemudian kita mengolah sesuatu dari yang biasa menjadi hal yang luar biasa melalui apa tadi kata-kata tadi, imajinasi ya, imajinasi, ide, teman eksperimen ya, dan keberanian untuk memulai dan keberanian untuk berbeda. Itu yang penting. Kita akan jadi kreatif kalau kita berani berbeda. Kadang-kadang orang-orang tuh, aku takut nanti aku nggak sama yang lain, tapi itu malah mematikan kreativitasnya, sehingga orang kreativitas itu orang nekat gitu. Kita ngomongnya seperti itu. Jadi itu kreativitas itu ibarat ini ya, ibarat sihir sehari-hari. Jadi dia tuh yang mengubah kertas yang tadinya kosong itu menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa, yang menginspirasi, seperti itu. Kemudian yang tadinya momen biasa mungkin momen bareng anak, makan bersama, main bersama, belajar bersama, tapi jadi sebuah kejadian yang memiliki kenangan yang tak terlupakan. Nah, itu bentuk suatu kreativitas. Jadi gimana sih kita main sama anak lebih jadi seru gitu ya, kayak gitu. Jadi dan seperti apa ya, mungkin seperti kayak ide sederhana, tapi bagaimana kita bisa dengan ide sederhana itu kita bisa Kembangkan. merubah jadi gerakan yang menginspirasi dan merubah dunia, seperti itu. Itu kreativitas menurut kami di Rumah Kreatif Kansa. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan kreativitas. Ya, jadi kreativitas itu kita bisa umpamakan tuh seperti merawat taman kecil ya, taman kecil. Itu dimana perlu yang namanya cahaya, kasih sayang, air, siraman air, kepercayaan, dan juga tanah yang subur. Bagaimana bisa mereka bebas berekspresi, seperti itu. Jadi memang kreativitas itu sesuatu yang disupport dari luar, dikembangkan, harus didukung. Dia tidak bisa berkembang sendiri, dia perlu dukungan dari luar. Sebagaimana kita merawat tanaman, merawat taman, dia perlu cahaya, air, dan juga tanah agar mereka bisa tumbuh subur. Nah, begitupun kreativitas.
Ya, jadi untuk menumbuhkan kreativitas itu ada banyak. Ya, yang pertama itu adalah bagaimana kita memberikan ruang untuk anak itu berekspresi. Ya, jadi kita jangan buru-buru mengoreksi. Oh, ini salah, ini nggak benar ini. Ya, jadi biarkan mereka itu mengekspresikan ide, meski terlihat mungkin agak aneh bagi kita atau mungkin kurang rapi idenya itu seperti apa, tapi itu tetap harus kita apresiasi. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nih anak-anak lagi mewarnai matahari. Nah, matahari kan kita tahu warnanya itu mungkin kuning atau putih, sinar gitu. Tiba-tiba dia bikin warnanya ungu gitu kan. Nah, kita jangan buru-buru nih, salah tuh matahari warnanya ungu. Nggak kayak gitu, kita nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita harus melihat dari sisi bagaimana mereka tuh, karena seni itu kan, kalau dari seni ya, seni itu adalah bagaimana ekspresi jiwa. Jadi apa yang digoresin itu adalah ekspresinya mereka. Kita nggak bisa buru-buru langsung menjudge, oh itu salah matahari. Nah, itu bisa membuat kreativitasnya menurun. Tapi yang harus kita lakukan tadi adalah memberikan ruang untuk berekspresi. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah kita tanya, kenapa nih mataharinya kok warnanya ungu? Cerita dong, kok kamu buat mataharinya warnanya ungu. Nah, itu bisa membuka ruang imajinasi dia, dan tentunya yang paling penting bagi anak adalah untuk menambah kepercayaan diri mereka, menumbuhkan kepercayaan dirinya. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Ya, setelah itu kita juga harus yang kedua ya, kita memfasilitasi mereka bagaimana mereka bereksplorasi itu dengan berbagai macam media. Nah, khususnya kalau dari kita di Rumah Kreatif Kansa yang bergerak di bidang seni ya seperti itu ya. Jadi biarkan anak itu mencoba di berbagai alat dan media. Kadang orang tua ada yang nggak mau, jangan pakai krayon dulu, tuh kotor nanti bajunya semuanya. Nah, itu udah apa udah bisa mengurangi kreativitasnya, menghambat kreativitasnya. Misalnya mau main cat dia, tapi orang tua jangan, nanti cantik, nah bajumu kotor, nanti nggak bisa dicuci, nggak bisa hilang. Nah, kayak gitu itu sangat menghambat kreativitas. Jadi biarkan anak tuh berani explore, mencoba berbagai macam alat dan media. Misalnya dia ingin kayak Kansa berkarya itu, itu ada di batu seperti itu ya. Nah, berkarya di atas batu, kemudian di kipas juga ada. Jadi itu bebas bakal di tembok ya. Jadi kalau di Rumah Kreatif Kansa itu di tembok ada karya-karya Kansa. Nah, itu topi. Jadi itu akan bikin seru. Jadi bikin anak tuh jadi kreativitasnya tuh akan tumbuh. Dia akan bangkit. Dia akan punya ide-ide baru. Gimana ya kalau aku pengen warnai di sini, kira-kira bisa nggak ya? Jadi itu ada semacam apa ya? Eksplorasi dari mereka, anak-anak yang suka bereksplorasi itu, mereka akan bangkit kreativitasnya. Dan itu akan berguna nanti nggak hanya di bidang seni aja, tapi di bidang apapun itu nanti akan berguna. Tapi kita menumbuhkannya dari situ. Nah, oke, kemudian dari eksplorasi tentunya itu adalah sebuah rasa ingin tahu. Jadi yang ketiga poinnya adalah kita tumbuhkan rasa ingin tahu itu bukan hanya memberi jawaban. Jadi kadang anak tuh perlu kita pancing rasa ingin tahunya. Seperti tadi kita nanya kenapa sih mataharinya warna ungu, itu sebenarnya tuh memancing dia untuk memberi jawaban kan. Nah, jadi memancing dia bagaimana dia berpikir. Jadi kita kadang anak-anak kita nanya, terus kita jawab itu. Tapi kalau bisa kita juga mengajak mereka untuk menyelami alam ini, menyelami kehidupan kita dengan pertanyaan. Misalnya, kamu tahu nggak kenapa tuh itu kok pohonnya bisa goyang kayak gitu ya? Itu kira-kira kenapa kalau kamu lihat pohonnya kok bisa daunnya bisa goyang-goyang gitu? Nah, apa jangan-jangan dari kuntilanak sana gitu, gitu. Jadi kita membiarkan mereka berimajinasi dan mereka menjawab. Itu jadi menumbuhkan rasa ingin tahu. Kadang anak-anak tuh memang malu-malu mau nanya-nanya gitu, tapi kita pancing nih rasa ingin tahu mereka mana, sampai kita nanti ketemu potensinya dan kita bisa mengembangkan sesuai dengan potensinya itu. Ya, jadi setelah kita mengeksplorasi rasa ingin tahunya itu, kita dengan memberi dia membangkitkan rasa ingin tahunya dengan kita memancing dengan sebuah pertanyaan. Yang berikutnya adalah yang keempat, bagaimana kita mengapresiasi proses. Jadi bukan hanya hasil. Kadang ya orang tua tuh kebanyakan ngeliat hasilnya doang. Ya, nilaimu kok cuma 8. Padahal 8 tuh udah bagus ya gitu. Jadi mereka cuma lihat 8 salah 2 nih, yang dilihat salahnya. Kita nggak pernah ngeliat benernya. Itu emang sering terjadi kayak gitu ya. Terus ngeliat, ini gambarnya kenapa begini? Kok warnanya nggak karu-karuan kayak gitu gitu. Kita ngeliat hasilnya, tapi nggak ngeliat bagaimana proses dia tuh dari kertas kosong itu dia bisa menggambar itu gitu. Jadi kita harus mengapresiasi proses. Jadi bukan hanya melihat hasilnya. Jadi kita itu yang harus kita patut rayakan ya. Dan arti kata kita membuat bangga dengan anak kita tuh dari usahanya dia dan idenya dia.
Jadi bukan hanya dari hasil akhirnya. Jadi misalnya dia mungkin kita ngeliat dia membuat sesuatu warna yang nggak umum gitu kan, atau mungkin dia ngeliat bikin langit tiba-tiba warnanya ungu lagi atau langit warnanya tiba-tiba pink kayak gitu ya. Nah itu kita bisa, walaupun kita unik kok kayaknya nggak bagus deh kayak gitu ya, tapi kita bisa mengapresiasi dia, idenya dia. Karena ketika dia membuat langit warna pink kayak gitu itu lahir dari idenya dia. Jadi kita apresiasi dengan, wah warna kamu unik banget ya kayak gitu. Jadi kita nggak ngomong, warna kamu jelek, enggak, tapi warna yang kamu bikin unik banget deh gitu. Jadi itu membuat dia, oh iya bagus juga gitu. Walaupun sebenarnya di balik itu kita nanti bisa menyisipkan pesan. Nah jadi kita pancing dulu, kita buat dia happy dulu, kita praise dulu dia, kita puji dia dengan kalimat-kalimat positif seperti, wah itu langit kamu unik banget. Terus wah ide kamu ini bikin ceritanya dan gambarnya makin keren. Nah kayak gitu ya, kita apresiasi idenya dan usahanya dia dalam menggambarnya tuh, wow ini berarti unik banget kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang berbeda, yang bukan hasil yang kita nilai, tapi idenya, bagaimana dia prosesnya itu. Jadi kalau kita langsung nilai hasilnya nanti itu bisa kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan realita. Seperti itu. Jadi lebih bagus kita memang bagaimana usaha dan ide itu yang kita apresiasi terlebih dahulu sebelum kita mengkoreksi hasilnya. Jadi dengan begitu ketika kita mengkoreksi, anak itu lebih mudah menerima dan dia bisa belajar dari situ dengan rasa senang. Nah seperti itu. Kemudian kita sebagai orang tua itu juga harus ya, ini yang kelima ya, kita melibatkan mereka dalam kehidupan nyata. Ya banyak, jadi anak-anak tuh kita harus merancang aktivitas bersama keluarga gitu ya. Terus misalnya kita mau nata-nata rumah, nih dekor rumah, nyusun-nyusun, ngerapin rak buku atau ngerapin piala, itu aja aktivitas anak-anak tuh beraktivitas yang seru-seru gitu. Atau mungkin ya kita lagi mungkin mau membuat kado buat orang lain kayak gitu ya. Jadi itu sesuatu yang seru. Nah kan saya ini salah satu yang paling sering diajak aktivitas sama orang tua. Ya saya, apa aktivitas yang kamu ingat yang seru banget yang kita kerjain sama-sama gitu? Yang dikerjain sama-sama. Kayak misalnya kita diskusi tentang lomba gitu. Kayak lomba nanti misalnya mama bagian tugas, Kansa nanti kamu gambar-gambar kayak gini bisa nggak gitu. Habis itu papa nanti yang ngasih saran gitu, nanti aku yang gambarin gitu. Ya jadi itu aktivitas kita kehidupan, mungkin kalau dari Kansa lomba ya dia ya. Jadi dari aktivitasnya dia pun kita selalu terbiasa berdiskusi. Jadi kita melibatkan mereka dalam kita memberi tugas-tugas kecil lah. Walaupun dia lomba mungkin kita bisa aja kita ngajarin dia langsung kayak gimana, tapi kita nggak seperti itu. Kita memberi dia tugas kecil. Jadi ketika lomba itu misalnya, oke Kansa kamu cari referensi ini, lalu coba kamu gambar, nanti kita lihat bersama-sama, habis nanti kita kembangkan lagi dari ide kamu. Nah seperti itu. Jadi itu aktivitas yang bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas apapun itu. Jadi kita libatkan mereka dan kasih tugas-tugas kecil, itu akan membantu dalam menumbuhkan kreativitasnya. Dan yang terakhir adalah tentunya kita sebagai orang tua harus memberikan teladan dan stimulasi yang positif, itu harus. Karena anak itu belajar dari melihat, dia belajar dari meniru dari orang tuanya, dari lingkungannya, anak belajar dari sana. Jadi kita sebagai orang tua, ya biarkanlah mereka melihat bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Mulai kita mungkin, orang tua saya mungkin rajin baca buku nih, orang tua saya rajin main game kayak gitu. Anak juga bisa terpengaruh di sana. Juga anak, orang tuanya kalau kerja tuh papa tuh kayak gini deh kalau kerja modelnya. Biarin mereka lihat, biarkan mereka melihat aktivitas kita tanpa ada yang harus kita tutupi. Memang seperti itu, orang tua kita kegiatannya seperti itu dan dia mencontoh kita. Makanya kita harus selalu memberikan contoh hal yang baik pada anak-anak kita. Bagaimana kita men-treat mereka, memperlakukan mereka pun itu adalah salah satu bagian dari mereka melihat bagaimana orang tuanya. Dan lingkungan itu penting, karena itu mengapa kita selalu berusaha untuk menjaga lingkungan tempat anak-anak kita tumbuh. Dari sekolahnya, dari lingkungan tempat tinggalnya, itu juga sangat pengaruh. Dan kita sebagai orang tua memang mengawasi semua kegiatan-kegiatan itu, dan kita memang mungkin ibaratnya men-setting gitu ya, kata-kata bahasanya itu kita men-setting agar anak kita tumbuh dengan melihat hal-hal yang baik-baik aja, yang maksudnya yang bisa mendorong bagaimana mereka tuh tumbuh dengan melihat hal-hal yang baik, positif, dan itu membuat, tentunya itu pasti akan membuat kreativitasnya berkembang dengan sangat baik.
momen-momennya seru itu pas Kansa lagi ngobrol sama mama. Nah itu tuh kayak lagi bahas-bahas tentang prestasinya mama gitu. Jadi kayak aku kepengen, Kansa kepengen, jadi kayak minta tolong ke papa, tolong ajarin aku kayak gini dong. Terus diajarin deh akhirnya gitu. Kayak pengen diajarin warnai, akhirnya diasah-asah gitu. Atau enggak waktu pas Kansa umur 2 tahun, nah itu Kansa pengen banget tuh kayak digambarin sama papa, digambarin robot, itu digambarin, habis itu diajarin juga cara bikinnya gitu. Jadi saya bikin terus robot di Oh pernah itu apa ya, waktu pas lagi ada lomba bercerita kalau nggak salah, itu tuh kayak lagi tes latihan tapi Kansa nggak hafal, akhirnya kayak bilang ke mama aku nggak mau deh ikut lomba, terus akhirnya disemangatin gitu sama mama gitu. Ya kamu harus belajar hafalin, padahal itu udah H1 Hamin 1 Hamin 1 ya, akhirnya disemangatin ya. Kansa hafalin terus sampai pas udah mulai lomba itu dapet juara. Itu yang di perpustakaan tuh loh. Oh iya, lomba di perpustakaan, lomba bercerita ya. Jadi memang itu perjuangan ya, maksudnya gini, ketika anak tuh berusaha, orang tua tuh memang harus mendukung. Dan orang tua tuh harus paham bahwa nggak ada sesuatu tuh yang instan gitu, tiba-tiba jeng. Bahkan seorang Kansa mungkin kalau orang-orang tahu bagaimana kerasnya dia latihan untuk bisa dapetin mungkin prestasi-prestasi yang ada di sini yang dia raih, itu semua nggak langsung tiba-tiba langsung lomba dapet gitu, enggak. Ada kalanya lomba kecewa, sedih, marah. Ada. Ya di situ kita, peran kita sebagai orang tua untuk menguatkan kita, memberi pengertian dari kita bahwa itu lomba adalah sebuah proses dari belajarmu. Ya perlombaan itu adalah tempat kamu belajar. Prestasi itu bonus dari hasil belajarmu. Gitu aja. Jadi ketika mereka tumbuh dengan semangat belajar yang tinggi untuk berlatih, ya mereka akan punya tanggung jawab. Jadi Kansa kalau pas lomba, gimana Kansa kalau latihannya, persiapannya? Ya persiapannya itu pertama cari referensinya dulu, habis itu mulai gambar-gambar, terus minta saran dari papa atau enggak dari mama, habis itu mulai pewarnaan, habis itu pas udah mau lombanya kayak nyusun krayon yang mau dipakai sama siapin alat-alatnya gitu. Terus kamu kalau mewarnai itu latihan berapa kali biasanya kalau mau lomba? Biasanya 3 atau enggak 4 kali. Itu jam berapa kamu bisa ngerjainnya? Biasanya antara sore sampai malam atau enggak malam sampai pagi. Sampai pagi begadang. Ya jadi memang itu ya, kadang-kadang kan waktunya apalagi udah sekolah. Kalau dulu masih pandemi mungkin kita masih banyak waktu, enak ya. Karena kalau aktivitas sekolah udah mulai masuk, udah kegiatan-kegiatan padat, anak udah mulai sekolah, aktivitas padat, jadi mengatur waktu itu memang yang sulit di zaman sekarang. Tapi kita memang disitulah tantangannya bagi kita, dari yang mungkin anak kita tumbuh di masa pandemi ya, mereka banyak di pandemi itu banyak prestasinya, kita banyak waktu ngobrol banyak, quality time lebih banyak. Nah sekarang dengan aktivitas seperti ini kita tantangannya di situ. Jadi ya sambil nungguin Kansa dari baru sempet yang ngerjain malam, latihan malam sekali, 2 kali, 3 kali sebelum lomba itu selalu gitu. Jadi kita nggak berharap untuk jadi juara nggak, tapi ketika di lomba adalah bagaimana supaya hasilnya bisa maksimal. Ya cara mengajarnya Kansa itu caranya pertama sama sih seperti papa saya ngajarin, kayak cari inspirasi dulu, referensi yang mau dibuat saya kasih kan, terus nanti dikembangkan lagi, habis itu nanti kayak minta koreksi sama saya gitu, habis itu saya koreksi sedikit yang misalnya gambarnya ini bentuknya kurang, seperti saya perbaiki sedikit gitu. Kemudian untuk pewarnaannya itu saya ngajarinnya itu kayak
tipis-tipis gitu, nanti dia tebelin gitu. Habis itu dengan begitu nanti mereka lebih terbiasa gitu buat misalnya shading, nanti mereka terbiasa giniin shadingnya gitu. Terus saya juga suruh tuh latihan terus gitu. Sama saya ngasih motivasinya itu terus semangat belajar, berlatih dan berkarya. Oke, ya tantangan yang pertama sebenarnya adalah kalau zaman sekarang sih orang tua ngomongnya mungkin sibuk ya. Itu kesibukan adalah sesuatu tantangan yang luar biasa buat orang tua zaman now. Seperti itu, kita harus yakinkan bahwa pada diri kita bahwa anak itu amanah. Anak itu titipan yang harus kita jaga, seperti itu ya. Jadi ketika orang tua ingin anaknya tumbuh sebagaimana mestinya, mungkin dengan prestasi, mungkin dengan kebahagiaannya mereka sendiri, ya orang tua harus memberikan perhatian-perhatian itu. Sama seperti kreativitas, di mana kreativitas itu butuh cahaya, kasih sayang, air, buat dia percaya, dan tanah yang subur untuk mereka tumbuh dengan baik, itu rumah ini kita sendiri. Jadi memang begitupun juga kepada anak-anak kita, sama, kita harus memberikan dia perhatian itu yang utama, kasih sayang, perhatian, tempat, lingkungan yang memang cocok buat dia, bagaimana mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan kita. Dan yang pasti yang harus kita lakukan adalah berdoa itu wajib. Jadi kita gimana ya kalau istilahnya orang tuh do it, doa, ikhtiar, tawakal. Nah itu buat orang tua seperti itu. Memang kita nggak bisa menjadikan anak kita 100% apa yang kita mau, tuh nggak bisa, itu nggak akan mungkin bisa. Anak-anak udah tumbuh dengan jalan hidupnya sendiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa itu sudah menggariskan dia akan jadi apa nanti gitu. Nah tapi nantinya itu, nasib itu kan bukan sesuatu yang nggak bisa dirubah ya, itu bisa kita rubah sesuai bagaimana kita memahami diri kita. Nah buat anak-anak tuh paham dengan dirinya, buat anak-anak tuh bahagia dengan dirinya, sehingga mereka tuh bisa tumbuh dengan kepercayaan diri dan semangat yang memang positif. Nah seperti itu. Jadi kesibukan itu memang jangan pernah jadikan kesibukan suatu alasan gitu ya. Sesibuk-sibuknya kita masih kita berdoa aja nggak bisa sih buat anak kita, gitu bahasanya gitu kan. Dalam kita sibuk, mungkin kalau yang tugasnya di kantor lagi ngetik, atau mungkin kalau yang programming lagi ngoding, atau mungkin lagi itu, tapi kita bisa kan menyelipkan doa kita. Sesekali mungkin di kantor juga pasti istirahat, mungkin kita ya sholat, sembahyang kayak gitu, bisa lah kita selipkan doa buat anak kita. Atau mungkin sebelum tidur itu juga waktu, nggak mungkin dong orang tua nggak ada waktu bahkan untuk nemenin anaknya sebelum tidur, nggak ada waktu itu memang patut dipertanyakan. Nah jadi sempatkanlah waktu untuk berdialog dengan anak, tidak hanya kepada raganya tapi juga jiwanya. Dan bagaimana kita berdialog dengan jiwanya itu melalui doa. Seperti itu. Sobat Inspirasi, nama saya Khansa, umur saya 12 tahun. Yang sudah diasah oleh orang tua saya, diasah kreativitasnya dari umur 2 tahun sampai saat ini. Ya banyak suka duka yang saya lewati selama 10 tahun gitu. Ya kemudian saya untuk 2 tahunnya itu saya mulai diasah oleh orang tua saya sampai saya TK. Dan waktu kelas 1 SD saya juga sudah mulai belajar diasah lagi menggambarnya dan sudah mulai ikut-ikut lomba menggambar seperti itu. Ya ini melalui prestasi saya yang saya banyak sekali yang saya lalui. Salah satunya itu bukan salah satu sih, ada prestasi terbaru saya dari 2022 itu saya lomba di bulan bahasa. Alhamdulillah juara 1 lomba menggambar Satwa Bali. Kemudian di 2024 ada lomba PKB. Nah itu alhamdulillah juara 1 lomba mewarnai. Nah kemudian ada di 2025 ini yaitu ada lomba poster digital. Alhamdulillah juara 2 lomba di bulan bahasa kategori umum. Ya
Ya, sobat inspirasi yang mau ngeliat prestasi-prestasi Kansa dan karya-karya Kansa bisa lihat di Instagram Rumah Kreatif Kansa. Atau teman-teman sobat inspirasi yang mau belajar sama Kansa melalui kelas offline misalnya, bisa cek di Google Maps Rumah Kreatif Kansa, nanti ke rumahnya Kansa belajar bareng. Sama kalau misalnya mau belajar online, bisa lihat di Instagram, yaitu ada kelas online Rumah Kreatif Kansa. Ya, nanti bisa didaftar ya. Atau sobat inspirasi semua yang mau melihat tutorial-tutorial Kansa bisa lihat di YouTube Rumah Kreatif Kansa. Ya, halo sobat inspirasi dimanapun Anda berada. Kreativitas adalah cahaya kecil yang mampu menerangi dunia dengan warna-warni harapan. Di Rumah Kreatif Kansa, kami percaya bahwa setiap anak memiliki imajinasi yang tak terbatas. Sebuah kekuatan istimewa yang bisa tumbuh menjadi karya, karakter, bahkan jalan hidup yang penuh makna. Setiap coretan sederhana, setiap ide yang muncul tiba-tiba adalah pintu menuju dunia yang lebih luas. Maka tugas kita sebagai orang tua khususnya adalah menemani mereka, anak-anak kita, melangkah, memberi ruang untuk mencoba dan menyiapkan proses belajar yang penuh warna. Jadi untuk ayah dan bunda, sobat inspirasi dimanapun Anda berada, yang luar biasa, yang hebat, dukunglah anak-anak kita dengan cinta, kesabaran tentunya, dan apresiasi. Bukan hanya pada hasil akhirnya, tapi pada keberanian mereka dalam mencoba dan berekspresi. Kreativitas anak akan tumbuh subur saat mereka merasa dihargai dan dicintai. Mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan yang kaya makna dan penuh inspirasi. Tempat di mana anak-anak tak hanya belajar menggambar atau melukis atau mewarnai, tapi mereka juga belajar untuk mengenal dirinya. Bagaimana mereka mengenal mimpinya dan bagaimana cara mereka untuk memberi warna pada dunia. Ya, untuk itu kepada orang tua, marilah kita support anak-anak kita, dan untuk anak-anak sobat inspirasi semua, tentunya untuk mencapai kesuksesan di masa depan, kalian harus terus semangat, belajar, berlatih, dan berkarya. Salam kreatif dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari Pak Guru Dimas dan juga Guru Cilik Kansa, kita bisa belajar banyak bahwa ternyata menjadi kreatif itu mudah asal penuh dengan dukungan. Tidak hanya sebagai orang tua yang menuntut anak untuk menjadi kreatif, tapi bagaimana menjadi support system untuk si anak, dan si anak akhirnya bisa mengasah dan menumbuh kembangkan kreativitasnya dengan bahagia dan tentunya penuh dengan prestasi. Seperti bisa kita lihat bagaimana prestasi dari anak-anak di Rumah Kreatif Kansa. Tentunya dari episode ini kita bisa belajar banyak. Semoga Sobat Inspirasi pun mendapatkan banyak insight. Dan tentunya kalau ingin belajar seperti tadi yang disampaikan, langsung saja datang ke Rumah Kreatif Kansa. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen dari Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Saya Om Andrea undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.